Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Ramadan Almanaf dengan NIM 7070225000025 dari kelas D4SM 4904. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah agama Islam. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang kasus perihal Farhan, yang dimana dia adalah seorang arsitek muda yang sukses tapi memiliki konflik batin dan dilema etika dalam hidupnya. Poin yang pertama tentang pendapat dan argumen krisis makna hidup. Pendapat saya, masalah Farhan ini utamanya tuh bukan berakar dari pekerjaannya, tapi lebih ke cara dia memaknai hidup dan terlalu fokus mengejar dunia sehingga lupa akan tujuan hidup yang sebetulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ad-Dariyah ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu menurut saya pribadi, jikalau ya manusia hanya fokus pada karir dan materi, wajar kalau akhirnya merasa kosong di dalam hatinya, karena memang itu bukan tujuan utama hidup gitu. Walaupun memang dalam hidup kita harus mengejar rezeki gitu ya, atau dunia gitu, karena mengejar dunia pun itu sebagian, menurut saya pribadi itu termasuk ibadah juga, contohnya seperti kerja, nah mencari rezeki seperti itu. Oke, poin selanjutnya yaitu pendapat dan argumen ketenangan jiwa. Pendapat saya, kegelisahan Farhan itu muncul karena dia kurang hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ibadahnya kurang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Allazina amanu wa tammainu qulubuhum bi dzikrillah," yang artinya hati menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu artinya bisa dibilang secanggih apapun gitu ya hidup seseorang, kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala tetap akan ada kekosongan di dalam batin ataupun hatinya. Baik, di poin selanjutnya tentang pendapat dan argumen etika pekerjaan. Pendapat saya pribadi, Farhan berada dalam dilema yang cukup berat karena harus memilih antara pekerjaan, nilai agama, dan nilai agama gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wala ta'amanu ala itsmi wal udwan," yang artinya jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan di dalam Islam, pekerjaan itu tidak hanya perihal profesionalisme, tapi juga soal halal dan haram. Kalau bertentangan dengan syariat, maka ada dua pilihan. Yang pertama ditolak, yang kedua cari solusi lain. Oke, poin selanjutnya tentang pendapat dan argumen toleransi. Pendapat saya pribadi,
konflik di tempat kerja Farhan sebetulnya bisa diselesaikan secara sikap toleransi gitu. Karena seperti yang kita ketahui di dalam negara kita di Indonesia, toleransi antara ras, agama, suku, dan sebagainya itu sangat penting gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan Islam juga mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, bukan memaksa keyakinan kepada orang lain. Lalu poin yang terakhir, pendapat dan argumen tentang keseimbangan hidup. Bagi saya pribadi, kesalahan Farhan adalah tidak menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wala tansa nasibaka minat dunia, yang artinya jangan lupakan bagian di duniamu. Dan Islam pun tidak melarang dunia, tapi dunia jangan dijadikan tujuan utama gitu. Karena tujuan utama kita hidup di dunia ini menurut saya pribadi yaitu mengejar akhirat gitu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kesimpulan pendapat. Jadi ada beberapa poin menurut saya. Yang pertama, Farhan itu perlu memperbaiki orientasi hidupnya. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai tujuan utama. Yang ketiga, menjaga etika sesuai Islam. Yang keempat, menguatkan ibadah agar hati lebih tenang. Dan yang terakhir, atau yang kelima, tetap menjaga toleransi di lingkungan kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari maupun kata ataupun sikap saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.